Dan saya percaya sorga cuma satu. Amin. Nggak ada sorga versi Kristen, versi Islam, versi Buddha, versi Hindu. Sorga hanya satu. Dan yang pegang kunci bernama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena itu hanya Yesus yang berani berkata, aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Kenapa dia bisa janji untuk menyediakan tempat bagimu? Karena dia yang punya. Saudara bisa nggak masuk rumah orang lalu saudara bilang, aku akan menyediakan tempat bagimu? Karena dia yang punya sorga, dia bisa berkata, aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku datang kembali untuk menjemput kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu akan berada sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah betul. Sama-sama bilang, saya bangga dengan Yesus. Yesus saya bukan hanya bangkit, tapi Yesus saya mengadakan perubahan besar di sorga. Amin. Berarti dia bukan hanya penguasa yang ada di bumi, tapi dia penguasa yang ada di langit. Dan Alkitab jelas bilang ada dua perubahan besar yang dia kerjakan di sorga. Yang pertama, ia menjadi perintis. Dalam kitab Roma bilang ia menjadi yang sulung. Dia merubah konsep. Dari orang berpikir mudah-mudahan sampai sorga. Dari orang berpikir kita perlu tahu jalan ke sorga. Tapi sekarang Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Sekarang bilang sama sebelah saudara, saya pasti masuk sorga. Sama-sama bilang, saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Sama-sama bilang, Yesus sudah bangkit. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa, Yesus kita tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat Paskah dan selamat datang dalam ibadah Paskah Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, rangkaian hari keempat atau hari terakhir dari Pekan Suci Paskah dan HUT gereja yang ke-18. Karena kita tahu Yesus sudah bangkit, kita pasti menang. Kalau saya bilang Yesus sudah bangkit, semua bilang kita pasti menang. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Buka Alkitab kita sama-sama. Kita masuk dalam tema pokok kita, unchangeable. Karena saya percaya Yesus kita tidak berubah. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya tidak berubah. Dia tetap Tuhan yang hebat. Dia tetap Tuhan yang dahsyat. Dia tetap Tuhan yang luar biasa. Yang saya katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Ibrani pasal 6 ayat 10 sampai 20. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan ingat pekerjaan saya. Tuhan ingat perjuangan saya. Tuhan ingat air mata saya. Siapa yang setuju Tuhan ingat? Amin. Berarti saudara tidak pernah perlu kecewa. Saudara tidak pernah perlu mempertanyakan, saya korban, saya berjuang, saya bergumul, air mata saya menetes,
Apakah Tuhan ingat semuanya? Hari ini saya mau bilang Tuhan ingat. Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu satu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh lamban. Sama-sama bilang, saya tidak boleh lamban. Tahu lamban? Tahu lamban? Lemot. Apa saudara? Lemot. Jangan jadi Kristen yang suka menunda. Jangan jadi Kristen yang malas. Alkitab bilang kalau kau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Amin. Tetapi menjadi apa saudara? Penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau memberkati saya. Kenapa dia bangkit dari maut? Dia mengalahkan segala sesuatu yang sudah mengalahkan kita, dan dia memberi kemenangan yang gilang-gemilang buat kita. Amin. Ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian, haleluya, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sama-sama bilang sama saya, kesabaran menuntun pada terobosan yang dahsyat. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan apa? Sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Yang pertama, sama-sama bilang sama saya, Allah tidak berubah. Dan yang kedua, sama-sama bilang sama saya, Allah tidak berdusta. Allah yang tidak berubah itu tidak pernah berdusta. Dan Allah yang tidak pernah berdusta itu tidak pernah berubah. Haleluya. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman. Sama-sama bilang sama saya, sauh yang kuat dan aman. Jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis buat kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar. Haleluya, sampai selama-lamanya. Yesus yang tidak berubah membawa perubahan. Yesus yang tidak berubah membawa perubahan. Perubahan pertama, dari gelap kita dibawa pada terang. Perubahan yang kedua, dari lemah menjadi penuh kemuliaan. Dan perubahan yang ketiga, dari dikalahkan menjadi hidup dalam kemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita dikalahkan dengan kekhawatiran, kita dikalahkan dengan kebimbangan, kita dikalahkan dengan ketakutan, kita dikalahkan dengan kepanikan, kita dikalahkan dengan maut. Tetapi lewat kematian dan kebangkitannya, Dia perintahkan kepada kita, segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Sekarang aku utus engkau pergi, jadikan sekian bangsa muridku. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas dari sorga. Sama-sama bilang sama saya, Yesus yang tidak berubah membawa perubahan dalam hidup saya. Sama-sama bilang, Yesus yang tidak berubah membawa perubahan dalam hidup saya. Dari gelap menuju pada terang. Amin. Dari lemah menuju pada kemuliaan. Dari dikalahkan menjadi pribadi yang hidup dalam kemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Klik. Saya catat di sini. Berarti kebangkitan Kristus bukan hanya membawa perubahan besar dalam diri saya. Karena kebangkitan Kristus pasti sudah merubah kita. Sama-sama bilang, saya sudah berubah. Tetapi ternyata kebangkitan Kristus juga membawa perubahan besar di sorga. Karena itu dalam hidup saya percaya up there di atas sana hanya Tuhan satu. Dan saya percaya sorga cuma satu.
Amin. Nggak ada sorga versi Kristen, versi Islam, versi Buddha, versi Hindu. Sorga hanya satu. Dan yang pegang kunci bernama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena itu hanya Yesus yang berani berkata, aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Kenapa dia bisa janji untuk menyediakan tempat bagimu? Karena dia yang punya. Saudara bisa nggak masuk rumah orang lalu saudara bilang, aku akan menyediakan tempat bagimu? Karena dia yang punya sorga, dia bisa berkata, aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku datang kembali untuk menjemput kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu akan berada sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah betul. Sama-sama bilang, saya bangga dengan Yesus. Yesus saya bukan hanya bangkit, tapi Yesus saya mengadakan perubahan besar di sorga. Amin. Berarti dia bukan hanya penguasa yang ada di bumi, tapi dia penguasa yang ada di langit. Dan Alkitab jelas bilang ada dua perubahan besar yang dia kerjakan di sorga. Yang pertama, ia menjadi perintis. Dalam kitab Roma bilang ia menjadi yang sulung. Dia merubah konsep. Dari orang berpikir mudah-mudahan sampai sorga. Dari orang berpikir kita perlu tahu jalan ke sorga. Tapi sekarang Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Sekarang bilang sama sebelah saudara, saya pasti masuk sorga. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, jangan cepat-cepat. Saya tahu kau pasti masuk sorga. Tapi tolong jangan kepengen buru-buru, saudara. Setuju? Dia menjadi perintis. Dia menjadi yang sulung. Dia menjadi jaminan yang pasti. Bahwa tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tetapi yang kedua, ia menjadi imam besar. Apa artinya dia menjadi imam besar? Artinya dia menjadi penentu dan segala-galanya. Karena itu kita tidak percaya di sorga ada makanan enak. Kita tidak percaya di sorga ada Brenebon, ada babi rica, dan ada pesta besar. Tapi yang saya percaya di sorga, sesuai Alkitab bilang, kita akan memuji, menyembah dia dan hidup dalam kemuliaan bersama dia. Berikan tepuk tangan dia meriah betul. Sebagian orang bilang, waduh gak enak di sorga dong. Masa di sorga cuma pujian penyembahan, pujian penyembahan. Tetapi kita lupa daging kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan tidak butuh pesta. Tubuh kemuliaan tidak butuh bidadari. Tubuh kemuliaan tidak butuh babi hong. Tubuh kemuliaan tidak butuh ayam bakar dan ikan panggang. Tapi tubuh kemuliaan membutuhkan keindahan bersama Kristus dalam kemuliaan. Katakan amin. Nah, pertanyaannya, apa modal dasar kita untuk kita menikmati kuasa kebangkitan Kristus? Karena saya percaya Yesus yang bangkit membuat hidup kita asik. Yang setuju sama saya katakan, Yesus yang bangkit membuat hidup saya asik. Kalau hidup kita tidak asik bukan karena kuasa Tuhan kurang. Kita yang gak ngerti bagaimana menikmati kuasa kebangkitan. Karena saya pelajari minimal ada 6 modal penting supaya kita menikmati kuasa kebangkitan dari Yesus yang tidak berubah, membawa perubahan-perubahan luar biasa. Yang pertama, modal kita kasih yang tulus. Karena Yesus sudah bangkit, kita gak usah jadi orang yang curigaan. Karena Yesus sudah bangkit, kita gak perlu jadi orang yang manipulatif. Kita gak perlu jadi orang yang sebentar-bentar mikir, aduh nanti gimana kalau begini, nanti gimana. Alkitab bilang, kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan kita. Karena Yesus yang bangkit bisa buat semua. Yesus yang bangkit apa saudara? Sama-sama bilang sama saya, bisa buat semua. Coba lihat ayat yang luar biasa ini. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga lupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi artinya modal yang mereka miliki jemaat Tuhan di Ibrani adalah kasih yang tulus. Kita boleh saja nggak pintar,
Kita boleh saja gak hebat. Gak usah kecil hati kalau kau tidak pintar. Gak usah bersaing sama orang. Itu kenapa dia bilang santai. Kita boleh saja gak hebat. Kita boleh saja gak punya pengetahuan yang luar biasa. Tapi kalau kau punya kasih yang tulus. Kasih yang tidak menyimpan dendam. Kasih yang tidak penuh dengan manipulasi dan rekayasa. Tapi kasih yang tidak mau aneh-aneh dan tidak mau macam-macam. Hanya berpikir, selama saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup saya akan diberkati. Saya tidak akan turun tapi naik. Saya tidak akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Paskah adalah saat untuk kita berpikir, Tuhan, biarlah kasih yang tulus selalu ada dalam hatiku. Sehingga kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa modal kita untuk dapat menikmati kuasa kebangkitan Kristus? Dia yang tidak berubah, menciptakan perubahan-perubahan yang dahsyat. Yang kedua yaitu kesungguhan pengharapan. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang saya kerjakan harus sungguh-sungguh. Kalau kita tahu Yesus sudah bangkit, hidup gak perlu dengan pemikiran-pemikiran negatif. Aduh nanti bagaimana kalau begini, aduh nanti bagaimana begini, nanti bagaimana kalau begini. Pokoknya tugas kita sungguh-sungguh. Karena kita punya pengharapan. Pengharapan kita berdoa kita pasti dijawab. Pengharapan kita tidak mungkin dikecewakan. Pengharapan kita janji Tuhan pasti digenapi. Berikan tepuk tangan dia meriah buat Tuhan. Coba lihat ayat ini. Ayat ini bilang dalam Ibrani pasal 6 ayat 11. Tapi kami ingin. Jadi Paulus menjelaskan kepada jemaat Tuhan, kami ingin. Apa yang Paulus inginkan? Supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu satu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Sama-sama bilang sama saya, sungguh-sungguh. Kalau berdoa jangan on and off. Kalau berjuang jangan on and off. Kalau mengampuni jangan ada batasnya. Apapun yang kita kerjakan sungguh-sungguh. Sama-sama bilang sama saya, sungguh-sungguh. Jadi suami yang sungguh-sungguh. Jadi istri yang sungguh-sungguh. Dalam perjuangan sungguh-sungguh. Dan itu juga zaman sekarang banyak yang gak sungguh-sungguh. Kalau jadi laki yang sungguh-sungguh. Jangan laki goyang. Jangan perempuan perkasa. Ya kan zaman sekarang. Oh, orang Manado bilang setengah manta. Tahu setengah manta? Gak sungguh-sungguh gitu. Ya, hidup Kristen harus sungguh-sungguh. Kalaupun air matamu harus menetes, jalanmu tetap tegang. Dikhianati, disakiti, dilukai, dicurangi adalah bagian biasa dalam hidup ini. Tapi tidak mengubah keyakinan kita. Saya tetap akan sungguh-sungguh. Saya punya pengharapan, rancangan Tuhan yang pasti jadi dalam hidup saya. Katakan amin. Yang ketiga, apa modal kita? Menyambut kebangkitan Kristus. Allah yang tidak berubah, yang membawa perubahan-perubahan dahsyat. Yang ketiga, menjadi penurut. Karena dunia ini penuh orang kepahitan. Dunia ini penuh pemberontakan. Anak Tuhan penurut. Anak Tuhan apa saudara? Anak Tuhan apa saudara? Penurut. Klik. Coba lihat ayat ini. Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban. Saudara tahu gak alasannya orang lamban apa? Kebanyakan mikir gitu. Kebanyakan skenario. Kalau ini nanti bagaimana kalau begini. Kalau ini nanti bagaimana kalau begini. Kalau ini nanti bagaimana kalau begini. Iman Kristen percaya selama kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Selama hati kita bersih, kita gak usah mikir yang bingung-bingung gitu. Gak perlu kita bikin skenario. Gak perlu kita bikin rekayasa pemikiran nanti bagaimana kalau begini. Hidup Kristen pokoknya jalani saja apa yang Tuhan mau. Bukan berarti kita gak akan ada masalah. Bukan berarti kita gak akan dikecewakan. Bukan berarti kita tidak akan dihantam badai. Tapi satu hal yang kita tahu, selama kita menjadi penurut-penurut Kristus, selama kita menjadi penurut-penurut firman, selama kita mengikuti teladan-teladan yang baik, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena dia yang menjadi perintis, dia juga yang menjadi imam besar di sorga. Artinya yang ngatur segalanya adalah Yesus. Sama-sama bilang sama saya, ngatur segalanya adalah Yesus. Hari-hari ini mafia hukum tambah menakutkan. Hari-hari ini mafia politik tambah menakutkan. Hari-hari ini mafia-mafia peradilan sangat menakutkan. Hari-hari ini hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam. Setuju?
hari ini ada kelompok yang bisa dibayar, lalu dia bisa membuat berita, nggak mau tahu, mau orang itu bagus lalu mau dihancurkan, mau orang itu hebat mau dijatuhkan, mau orang itu nggak punya apa-apa tapi dijadikan hebat, semuanya bisa. Tapi kadangkala manusia lupa, masih ada Tuhan yang imam besar kita di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dalam hidup saya tetap percaya ngatur segalanya adalah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ngatur segalanya adalah Tuhan. Selama hati saya tetap melekat kepada Tuhan, maka apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Klik. Yang keempat saya pelajari, apa modal kita merasakan pengalaman kebangkitan Kristus? Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, mendatangkan perubahan-perubahan. Modal kita yang pertama, kasih yang tulus. Yang kedua, kesungguhan pengharapan. Yang ketiga, jangan jadi pemberontak, jangan jadi orang kepahitan, jangan lambat, jangan kebanyakan mikir, tapi menjadi penurut. Dan yang keempat, mempercayai janji Allah. Sama-sama bilang sama saya, janji Allah keren. Sama-sama bilang janji Allah keren. Kalau sampai kita tidak mempercayai janji Allah, kita yang bego sendiri, saudara. Karena janji Allah dimeteraikan dengan darah dan kuasa kebangkitannya. Meterai perjanjian Allah dimeteraikan dengan darahnya dan kuasa kebangkitannya. Amin. Coba lihat ayat ini. Ibrani 6 ayat 13 sampai 14. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia apa saudara? Bersumpah demi dirinya sendiri. Artinya dia serius. Dia apa saudara? Loh, sebagian kita berkata, kok Alkitab kontroversi? Kok kelihatannya Alkitab paradoks? Bukankah Tuhan bilang jangan bersumpah? Tapi kenapa Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri? Jawaban saya sederhana. Saya tidak boleh bersumpah karena saya tidak punya kuasa atas diri saya sendiri. Saya tidak boleh bersumpah karena apa? Karena manusia bisa goyah. Tapi kenapa Tuhan bersumpah? Karena dia serius. Dia mau pastikan bahwa segala sesuatu yang dijanjikan yang pasti akan digenapi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya serius. Sama-sama bilang Tuhan saya serius. Sama-sama bilang Tuhan saya serius. Makanya ayat ini bilang, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau apa? Sangat banyak. Pertanyaan saya, waktu janji ini diberikan, masuk akal nggak? Halo? Masih Kristen? Puji Tuhan. Sekarang banyak yang pindah selama masih Kristen, luar biasa saudara-saudara. Saya seneng. Makanya sekarang saya kalau ketemu orang saudara-saudara, masih Kristen. Karena lagi musim. Kayak bola gitu, ada musim transfer. Nah, sekarang juga lagi musim gitu. Ya kan? Jadi makanya saya kepada jemaat setiap hari saya harus tanya, masih Kristen? Saya hanya mau yakinkan bahwa Kristen itu indah saudara-saudara. Saya hanya mau ingatkan buat saudara. Waktu Tuhan kasih janji kepada Abraham, engkau akan kubuat sangat banyak. Pertanyaan saya, janji itu masuk akal nggak? Halo? Janji itu masuk akal nggak? Sama sekali nggak masuk akal. Karena Tuhan janji sama opa-opa umur 90 tahun. Istrinya kira-kira 80 tahun. Tanta. Ada tanta di sini usia 80 tahun. Kalau soal beriman, mah laki-laki beriman 90 tahun akan punya anak banyak. Tapi pas dia lihat dia begini, 80 tahun tuh jalan juga agak lemah begitu. Tanpa bunting aja lemah, apalagi bunting. Ini yang kayak 80 tahun gini, 2 bulan aja udah setengah mati dia jalan. Apalagi 9 bulan gitu. Untung zaman itu belum ada rumah sakit ibu dan anak. Kalau ada rumah sakit ibu dan anak, lalu kemudian Abraham membawa Sarah, dok, aku dapat suara Tuhan dok.
Katanya, aku akan punya anak banyak. Dokter bilang, Pak, mandi di laut Pak. Melukat Pak, melukat Pak. Bersihin pikiran-pikiran setan dari serangan-serangan jahat Pak. Karena memang kadang-kala janji Tuhan gak bisa masuk akal kita. Tapi janji Tuhan kita perlu imani, gak perlu kita pikirin. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan perlu saya imani, bukan saya pikirin. Sama-sama bilang janji Tuhan perlu saya imani, bukan saya pikirkan. Saudara ada di rumah ketik live chat, saudara, janji Tuhan perlu saya imani, bukan saya pikirkan. Yes, janji Tuhan perlu saya imani, bukan perlu saya pikirkan. Setuju? Kalau ada janji Tuhan yang kita pegang, gak perlu kita pikirkan kira-kira gimana ya janji ini tergenapi. Kita kan senang tuh kayak mau nolongin Tuhan gitu. Bu, Pak, adik-adik muda gak usah nolongin Tuhan. Tuhan tahu apa yang harus dia buat. Tapi satu yang saya tahu, kalau Tuhan sudah janji langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah tinggal tetap. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yesus sudah bangkit. Petrus saja gak bisa ngerti. Petrus bilang bagaimana mungkin hal itu terjadi. Sekali-kali hal itu dijauhkan. Modal kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan adalah janji Tuhan tidak perlu saya pikirkan, tapi janji Tuhan perlu saya imani. Janji Tuhan perlu saya percayai. Janji Tuhan perlu saya nantikan. Karena apa saja boleh terjadi, tapi janji Tuhan pasti tergenapi dalam kemuliaannya. Katakan amin. Selanjutnya, klik yang kelima, modal kita menghadapi kuasa kebangkitan dari Allah yang tidak pernah berubah, sehingga mendatangkan perubahan-perubahan dahsyat. Yang kelima, sabar. Bilang sama sebelah saudara, sabar. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, gak usah ngajarin gue, lu mikir aja diri lu sendiri. Sabar adalah kata yang paling sering diucapkan. Tapi sabar adalah hal sederhana yang paling sulit dilakukan di masa-masa tertentu. Oma kita pasti pernah mengajar dan menyatakan pada kita harus sabar. Mama kita pasti pernah ngomong sabar. Papa kita pasti pernah nasihatkan kita sabar. Guru kita pasti pernah ngomong dan nasihatkan kita sabar. Sahabat kita, tetangga kita, orang dekat kita, pendeta kita pasti pernah mengingatkan kita sabar. Dan sabar adalah nasihat yang paling menjengkelkan buat kita. Setiap kali orang bilang sama kita sabar, kita nggak sabar. Kita emosi. Lu enak aja ngomong sabar, tapi lu nggak pernah ngalamin. Kenapa yang gua alami? Orang kayak begini mah nggak bisa disabar kalau ditampelin dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi sorry untuk kembali ingatkan saudara hal yang menjengkelkan ini. Hanya dengan sabar kita bisa melihat hal-hal dahsyat. Ada banyak hal luar biasa yang harusnya terjadi dalam hidup saudara kalau engkau mau sabar. Saya tahu Tuhan memberkati hidupmu hari ini luar biasa. 11 orang bilang amin. Sisanya stres dia kayaknya ya. Saya tahu berkat Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Tetapi saya cuma mau bilang, kalau saja engkau bisa lebih sabar, lebih jauh berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Tapi saya mau bilang sama saudara, engkau belum terlambat. Mungkin di masa-masa yang lalu engkau pernah gak sabar, sehingga kau kehilangan banyak berkat istimewa yang sebetulnya Tuhan sudah siapkan. Tapi kita gak mau bodoh kedua kali. Kedepannya kita belajar kuasa ini dan sabar, maka kita akan lihat kemurahan yang dicurahkan dahsyat dan luar biasa. Yes. Coba lihat ayat ini. Dikatakan Ibrani 6 ayat 15, Abraham menanti apa? Dengan sabar. Tadi kita belajar sebetulnya sama sekali tidak masuk akal. Dia tunggu 1 tahun, dia tunggu 2 tahun, dia tunggu 3 tahun. Nothing happened. Absolutely nothing. Tapi hari-hari ada saja Tuhan ajak dia untuk melihat bintang di langit, untuk melihat pasir di laut,
Dan Tuhan ingatkan, itulah yang akan menjadi keturunanmu. Hari-hari dia dengar lagi Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau. Dan keturunanmu akan kubuat sangat banyak. Orang Ambon bilang lama-lama pasti. Cuma janji, cuma janji, cuma janji. Tapi Allah bukan manusia yang janjinya bisa meleset. Pak, mungkin kau pernah kecewa untuk janji yang meleset. Ibu, kau mungkin pernah sakit hati karena janji yang meleset. Adik-adik muda, mungkin kau pernah tertekan dan kepahitan karena janji yang meleset. Tapi saya mau bilang janji Tuhan tidak pernah meleset. Kuncinya sabar. Abraham pernah gak sabar karena terpengaruh dengan nasihat istri. Istri habis lihat dirinya di cermin, dia panggil Abraham. Dia bilang, sekarang semua 90 dia ini. Melam. Kayaknya kamu namanya nawan anak nanti kita. Hagar jo. Karena Abraham tidak sabar, sempat tidak sabar. Sampai hari ini persoalan gak selesai-selesai. Kenapa di YouTube banyak ribut? Kenapa kita sampai dibilang kafir? Gara-gara Abraham. Saya kalau sampai di sorga, yang pertama saya cari Abraham. Saya perkenalkan diri. Abraham. Ya kan kita kan di sorga semua sama kan, nggak panggil kakak gitu. Abraham, saya Gilbert dari Jakarta. Orang Indonesia. Saya cuma mau kasih tahu. Gara-gara ngana ambe tuh Hagar, kita semua dibilang kafir. Tinggal Abraham lihat saya dan bilang, kita harus semua udah sampai sorga. Udahlah, yang lama sudah berlalu lah. Oke bro, tapi jangan begitu lagi. Pak, sabar selalu betul. Bu, sabar selalu betul. Adik-adik muda, sabar selalu betul. Saudara-saudara yang di rumah ketika live chat, saudara sabar selalu betul. Buang pemikiran, kita kan gak bisa cuma sabar. Lama-lama kita diinjak-injak, kadang-kadang kita dijadikan keset. Sabar selalu betul. Karena dalam hidup saya percaya, sabar berarti memberi kesempatan buat Tuhan untuk bertindak. Kalau saya yang bertindak bisa salah, tapi kalau Tuhan yang bertindak, kemuliaan yang dinyatakan. Dahsyat, berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sabar selalu betul. Jadi kalau orang rumah nanti tanya, Gilbert khotbah apa di Paskah? Bilang sabar selalu betul. Kalau kita sabar, Tuhan yang bertindak. Berarti hari ini saya mau ingatkan buat saudara, kuasa kebangkitan Yesus dahsyat. Karena dia Tuhan yang tidak berubah, membawa perubahan-perubahan yang luar biasa. Apa modal kita untuk menerima kuasa kebangkitan? Saya catat ada 6 di sini. Dan yang terakhir, saya undang pemain musik baju ke depan. 1, kasih yang tulus. 2, kesungguhan pengharapan. 3, jangan menjadi pemberontak, jangan menjadi lamban, jangan menjadi orang yang terus kepahitan, tapi menjadi penurut. Yang keempat, belajar mempercayai janji Allah. Yang kelima, sabar. Dan yang keenam, memiliki keyakinan bahwa Allah tidak berubah dan Allah tidak berdusta. Kalau hanya ada 2 hal yang saya tahu tentang Allah saya, maka 2 hal ini yang perlu saya mengerti. Yang pertama, Allah saya tidak berubah-ubah. Kenapa dia tidak berubah-ubah? Karena segala kuasa ada padanya. Kenapa kita berubah? Karena kita nggak punya kuasa atas segalanya. Dan yang kedua, Allah yang tidak berubah itu dia tidak pernah berdusta. Coba lihat ayat ini. Ibrani 6 ayat 17-18. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Jadi yang pertama, Allah tidak berubah. Yang kedua, Allah saya tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan, kita yang mengandalkan Tuhan, kita yang berharap kepada Tuhan, berdorongan yang kuat
untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi Alkitab ingatkan kita, kalau kita punya dua keyakinan ini, bahwa Allah tidak berubah dan Allah tidak pernah berdusta, maka pengharapan kita tidak goyah. Karena kita tahu Allah yang tidak berubah akan mengadakan perubahan-perubahan yang dahsyat, dan Dia tidak berdusta. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Dia sediakan tepat pada waktunya. Yesus sudah bangkit. Selamat Paskah. Tuhan memberi kemenangan buat kita. Haleluya.